Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengaruh Rasisme Terhadap Kehidupan Bernegara dan Keutuhan Bangsa. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Nadia Zahira, Ramadhani Dwi Kurniawan Putra, Hafiz Yazid Muhammad, Reinhard Otniel, Muhammad Hisan Ramadan, Nadia Putri Sinulinga, dan Febria Yudia Ganevi. Baiklah, selanjutnya latar belakang yang akan dibacakan oleh Nadia Putri. Baik, terima kasih kepada Nadia Zahira telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan latar belakang dari makalah kami. Latar belakang. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, mempunyai tujuan nasional, dan berdiri utuh baik wilayahnya, rakyatnya, ataupun pemerintahannya. Indonesia dikenal dengan keberagaman ras, suku, bangsa, serta budaya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Karena keberagaman tersebut banyak ditemukan kasus penyimpangan sosial, salah satunya adalah rasisme. Rasisme diartikan sebagai tindakan atau perilaku yang dipisahkan berdasarkan ciri biologis dan membatasi hak serta kebebasan seseorang. Sekian latar belakang dari saya, selanjutnya akan saya lanjutkan ke saudara Hafiz. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rumusan masalah. Bagian ini berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya bahwa kami mempunyai 4 bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja faktor yang menyebabkan rasisme terus berkembang. Yang kedua, dampak dari rasisme terhadap kehidupan bernegara dan keutuhan bangsa. Yang ketiga adalah bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang rasisme. Dan yang terakhir adalah apa peran Pancasila dalam menghadapi masalah rasisme. Untuk bagian tujuan dan manfaat akan dijelaskan oleh teman saya, Febri Ayu. Tujuan dan manfaat pengambilan judul makalah ini yaitu yang pertama, mengetahui secara lebih detail dan mendalam penyebab berkembangnya rasisme dalam masyarakat. Kedua, memperluas pengetahuan tentang dampak rasisme dalam masyarakat, baik dalam bangsa, suku, maupun golongan. Ketiga, mengetahui hukum yang mengatur tentang rasisme. Dan terakhir, meminimalisir perilaku rasisme melalui implementasi nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ramadhani. Oke, berikutnya adalah pembahasan dari rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah faktor rasisme. Penyebab faktor rasisme terus berkembang. Rasisme merupakan hasil dari pembelajaran dan pemahaman yang gagal bahwa setiap individu memiliki keunikannya sendiri. Penyebab lainnya ada juga karena disebabkan paham masyarakat sejak dulu yang masih suka berstereotip serta berprasangka buruk mengenai suatu ras atau golongan tertentu yang masih terbawa hingga sekarang. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rain. Baik, terima kasih. Selanjutnya merupakan dampak rasisme terhadap kehidupan bernegara dan keutuhan bangsa. Dampak perlakuan rasisme juga bisa berpengaruh pada psikologi korban yang menerimanya. Rasisme juga menyebabkan depresi, mental turun, kegelisahan, tingkat kepercayaan diri rendah, pemikiran untuk bunuh diri, dan bahkan sampai upaya untuk bunuh diri karena perlakuan rasisme yang mempengaruhi psikologi korban. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu Hukum Indonesia tentang Rasisme. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, mengharapkan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Lebih lengkapnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 1, Pasal 2 Bagian A dan B, serta Pasal 3 Bagian A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nadia Zahira. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Reinhard. Selanjutnya, peran Pancasila dalam menghadapi rasisme. Rasisme tidak mencerminkan adanya wujud Pancasila pada sila kedua dan sila kelima yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut sila kedua, sebagai manusia yang menganut agama, kita harus mempercayai persamaan derajat di mata Tuhan. Sedangkan menurut sila kelima, Pancasila memberikan hak untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Masyarakat Indonesia harus bersikap adil kepada siapapun sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan negara. Memahami ideologi dasar negara sebagai sangat penting dalam mencegah terjadinya ketidakadilan sosial. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ihsan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, faktor penyebab berkembangnya rasisme dalam bermasyarakat dikarenakan banyak orang yang gagal dalam memahami keanekaragaman bahwa setiap individu memiliki keunikannya sendiri. Yang kedua, upaya menangani serta meminimalisir perilaku rasisme melalui implementasi nilai Pancasila dan hukum yang mengatur rasisme, yaitu dengan cara setiap warga Indonesia harus sadar akan nilai-nilai Pancasila yang membuat Indonesia teguh dan bersatu dalam keragaman budaya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu. Selanjutnya ada bagian saran. Yang pertama, sebagai warga Indonesia harus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, pemerintah harus lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yaitu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dan yang terakhir, mensosialisasikan lebih lanjut tentang masalah rasisme di dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah atau kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.